Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 19143110009. Saya membuat video atau vlog ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah MSI. Jadi saya akan menjawab 3 soal, yaitu soal pertama adalah sesuai dengan jabatan kalian, teknologi saat ini apakah yang menarik menurut kalian yang bisa diimplementasikan? Jadi di sini jabatan saya adalah sebagai seorang manajer lapangan instansi rumah sakit. Jadi dalam era digital saat ini tidak terlepas dari peran serta penggunaan teknologi. Semakin hari kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, khususnya dalam dunia pekerjaan. Sehingga mau tidak mau, kita harus mengikuti kemajuan teknologi saat ini. Jadi teknologi saat ini yang menarik menurut saya yang bisa diimplementasikan apabila saya sebagai manajer lapangan instansi rumah sakit adalah suatu sistem informasi manajemen dengan bisnis intelijen atau BI. Menurut saya ini dapat menjadi solusi karena BI merupakan sistem yang dikembangkan untuk mengolah dan menganalisis data menjadi informasi dan untuk membantu pengambilan keputusan di rumah sakit. Jadi dengan adanya BI ini memang sangatlah tepat, terlebih saya sebagai seorang manajer lapangan di suatu rumah sakit, jadi saya harus mengumpulkan informasi yang terjadi di lapangan yang sesuai. Jadi dengan banyaknya manajemen bagian-bagian rumah sakit, yaitu seperti pegawai rumah sakit, pasien, poliklinik, rawat inap, penunjang medis atau laboratorium, apotik, keuangan, dan inventory barang, sehingga harus membuat saya mencari efisiensi untuk memudahkan saya dalam mengolah, mengontrol laporan yang saya terima. Jadi dengan adanya BI ini sangat baik untuk kedepannya. BI mempunyai keunggulan kompetitif dan analitik yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Fungsi utama BI yaitu memberikan informasi secara terus-menerus dalam bentuk laporan maupun dashboard. Contohnya seperti informasi pasien, informasi pegawai, informasi keuangan, informasi poliklinik, informasi rekam medis, dan informasi ketersediaan obat di dalam rumah sakit. Jadi menurut saya memang adanya BI ini pihak manajemen dapat menentukan kebijakan dengan matang. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan implementasi SIM dengan sistem waterfall. Jadi ini adalah bentuk sistem waterfall. Sistem waterfall ini memiliki 5 tahap, yaitu planning, analisis, design, implementation, dan evaluation. Sistem waterfall ini harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahapnya atau urutannya. Saya akan memberikan penjelasan tentang sistem informasi data pasien yang ingin saya implementasikan dengan menggunakan sistem waterfall. Pada tahap pertama ada planning. Ini merupakan langkah awal untuk menentukan rencana yang ingin dibuat ke depannya. Jadi saya ingin membuat sistem data pasien lebih efisien. Yang kedua adalah tahap analisis. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang kita butuhkan untuk data pasien nanti. Jadi pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara langsung kepada staf bagian sistem informasi pasien dan kepala bidang pelayanan di rumah sakit, di mana terdapat analisa pasien, yaitu identitas pasien, jenis pasien, dokter yang merawat, jenis ruangan, jenis kamar, diagnosa pasien, dan lama perawatan. Dan kemudian, data-data tersebut dapat digunakan untuk menyusun data warehouse. Pada tahap ketiga yaitu desain. Ini adalah tahap perancangan. Jadi, data pasien ini akan dibuat rancangan warehouse. Data warehouse ini adalah sebuah sistem yang mengambil dan mengondisikan data secara periodik dari sebuah sumber data ke sebuah tempat penyimpanan data yang bersifat dimensional maupun relasional. Jadi berdasarkan pengumpulan data, diperoleh kebutuhan informasi untuk mengembangkan bisnis intelijen atau BI di rumah sakit. Di antaranya yaitu terdapat informasi jumlah pasien, ruang rawat inap, dan diagnosa penyakit. Menurut informasi yang saya dapat dari internet, pengembangan BI ini dapat dijelaskan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pemodelan data warehouse, yaitu perancangan model database untuk menampung data-data dari database sumber.
Yang kedua adalah proses extract, transform, and load atau ETL, yaitu proses pemindahan data dari database sumber ke data warehouse. Yang ketiga adalah visualisasi dashboard BI. Jadi langkah-langkah yang dilakukan ini adalah koneksi ke sumber data, pemilihan data dan visualisasi, dan pengaturan data letak. Pada tahap keempat yaitu implementation. Jadi pada tahap ini merupakan tahap kelanjutan dari perancangan sistem. Tahap ini juga merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Jadi pada tahap ini merupakan tahap uji coba penggunaan sistem BI sebelum digunakan secara penuh. Yang terakhir adalah tahap evaluation. Jadi evaluasi ini akan dilakukan dengan suatu metode untuk menilai sistem sebelum digunakan secara penuh. Selanjutnya adalah soal yang terakhir, yaitu buatlah DFG untuk studi case, tampilkan hasilnya, dan jelaskan dengan lisan. Jadi, ini saya sudah membuat DFG atau Data Flow Level Context untuk sistem informasi, manajer lapangan, instansi rumah sakit. Jadi, di sini terdapat 8 entitas. Yang pertama adalah entitas keuangan. Jadi, entitas ini menginputkan laporan data keuangan rumah sakit yang meliputi administrasi, seperti pembayaran pasien dan penagihan pasien, penggajian karyawan rumah sakit, pembelian obat, pembelian inventory barang, investor, dan lain-lain. Dan akan menghasilkan atau mengoutputkan informasi data keuangan. Entitas poliklinik. Entitas ini menginputkan laporan data rekam medis pasien yang ada di rumah sakit, yaitu poli-THT, poli-gigi, poli-mata, radiologi, penyakit dalam, poli-bedah, poli-anak, dan UGD, sehingga mengeluarkan output informasi data rekam medis. Untuk entitas apotek atau farmasi, entitas ini menginputkan laporan data obat seperti nama obat, jenis obat, kegunaan obat, stok obat, harga obat, dan masa kadaluarsa obat, dan akan mengeluarkan output informasi data obat. Entitas laboratorium. Entitas ini menginputkan laporan data pemeriksaan seperti CT scan, USG, dan lain-lain, dan akan menghasilkan output informasi data pemeriksaan. Entitas pegawai. Entitas ini menginputkan laporan data pegawai, laporan absensi pegawai, laporan kinerja pegawai. Jadi pegawai ini meliputi dokter, perawat, dan staf-staf yang ada di rumah sakit, dan akan mengeluarkan output informasi data pegawai. Entitas rawat inap. Entitas ini menginputkan laporan data laporan diagnosa pasien, yang akan menghasilkan output informasi diagnosa pasien. Entitas pasien menginputkan laporan data pasien, yaitu identitas pasien, jenis pasien, dokter yang merawat, jenis ruangan, jenis kamar, diagnosa pasien, yang akan menghasilkan output informasi pasien. Entitas sarana dan prasarana, yaitu menginputkan laporan inventory barang rumah sakit seperti alat kesehatan atau sarana lainnya, yang akan menghasilkan output informasi inventory barang. Jadi, ini adalah DFG untuk penggambaran rancangan sistem yang akan dikomunikasikan kepada pembuat program. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.